ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita masih membahas buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, kali ini kita fokus kepada chapter 5, It's a Beautiful Day. Murid ibu yang terpelajar, adapun materi kita adalah we will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Baik, murid ibu, sekarang kita pahami dulu makna dari pernyataan ini ya. Kita akan belajar untuk meminta dan memberikan informasi terkait dengan kualitas dari manusia, hewan, dan benda-benda lainnya untuk mengidentifikasi, untuk mengkritisi, atau untuk memuji mereka. Nah, them di sini, mereka ini mengacu kepada orang, binatang, dan benda-benda lainnya. Baik, murid ibu, sekarang kita buka buku halaman 100 pada buku When English Rings a Bell kelas 7. Observing and asking question. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. Kita baca perintahnya ya. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam percakapan. Here what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reads the conversation. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membacakan percakapan. Second, kedua, we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat. Then, kemudian, in groups, we will play the roles of the speakers in conversation. Di dalam kelompok, kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Baik, murid ibu, sekarang kita baca dan kita pahami maknanya. This part is saddy, and the flowers are colorful. I like this part. I do too. This is a wonderful part. Taman ini teduh dan bunga-bunganya berwarna-warni. Saya suka taman ini. Saya juga. Ini taman yang indah. Look, there are butterflies. They're pretty. Lihat, ada banyak kupu-kupu. Mereka cantik. Nah, they di sini mengacu ke butterflies. Atau ini adalah kata ganti dari butterflies. Nah, masih ingat pelajaran pronouns? Jika tidak ingat, silakan tonton video ibu. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. The garbage cans too. We can keep this park clean. Saya suka belajar di sini. Cuacanya bagus. Ini taman yang cantik. Ada tong sampah. Nah, garbage cans ini tong sampah ya. Ada tong sampah juga. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Nah, murid ibu, sekarang pembahasan kita adalah terkait dengan, nah ini dia. Mana dia ya? Oke, kita lihat ke atas. So, qualities of people, animals, and things. Nah, kalau begitu, sekarang kita lihat kualitinya. Di sini yang menjadi quality yang mana? This part is saddy. Nah, kalau begitu, yang dijelaskan adalah tempat. Tempatnya bagaimana? Saddy, teduh. Dan the flowers are colorful. Dan bunga-bunganya berwarna-warni. Nah, murid ibu, sekarang ibu jelaskan sedikit penjelasan tentang this part is saddy. Nah,
Sadie di sini merupakan kata sifat. Jika dia kata sifat, maka kita membutuhkan to be untuk menjelaskannya. Nah, kalau begitu, kenapa penggunaan to be is? Karena tamannya dianggap singular. Kalau kita bilang saya cantik, I am beautiful. Nah, beautiful merupakan kata sifat. Maka untuk menjelaskannya kita butuh to be Kenapa Karena subjeknya I. Nah, kalau begitu ibu simpulkan, jika subjeknya I, to be-nya am. Jika subjeknya she, he, it, to be-nya adalah is. Jika subjeknya you, they, we, maka to be-nya are. Ini untuk menjelaskan kata sifat. Kalau subjeknya seperti this part tunggal, maka penggunaan to be is juga. Nah, jika subjeknya jamak, contohnya butterfly ini lebih dari satu, maka penggunaannya to be are. Misal kita jelaskan kupu-kupu sangat cantik. So, kita bilang butterfly. Oke, butterflies-nya banyak. Pakai is, maka kita gunakan to be are. Butterfly are beautiful. Oke. So, kita penggunaan to be are. Nah, ini dia. Nah, menurut ibu, jadi ketika kita menunjukkan sifat seseorang, sifat suatu benda, bagaimana keadaannya, kita harus menggunakan to be di dalam menjelaskannya. Nah, kalau to be ini tergantung kepada subjeknya masing-masing. Perhatikan subjek yang ibu garis bawahi adalah subjek dari kalimat. Oke? Paham sedikit ya? Nah, kalau begitu di sini juga ada this is a wonderful park. Nah, ini taman yang indah. Wonderful juga merupakan kata sifat. Nah, kalau dia kata sifat, maka kita juga menjelaskannya menggunakan to be. Namun di sini sudah berubah menjadi a beautiful park. Itu merupakan kata frasa, namanya noun phrase. Nah, jadi caranya adalah masukkan dulu a diikuti oleh kata sifat atau adjektif, baru diikuti oleh kata benda. Mana yang menjadi kata bendanya? Kata bendanya adalah part. A wonderful merupakan kata sifat. Kemudian kata bendanya adalah part. Jadi a wonderful part. Nah, dia menjelaskan situasi dari taman ini. Tamannya bagaimana? Cantik atau menarik, atau bisa juga diterjemahkan indah, gitu ya. Oke, murid ibu. So, penjelasan ini kita bahas selanjutnya di halaman 102. Kita baca ya. According to the students, the mark has the following qualities. Nah, berdasarkan pernyataan dari murid tadi, tandai mana yang mengacu kepada good qualities. Tadi sudah dibahas, satu adalah this park is shady. Taman ini teduh, berarti kualitasnya bagus. Apa saja kualitas yang bagus dari pernyataan di atas? Kita bahas. Oke, yang pertama, this park is shady. Kemudian, kedua, the flowers are colorful. Kalau begitu, kita tuliskan di sini. Oke. Ibu tulis di sini menjadi seperti ini aja. Oke. The flowers are colorful. Oops. Ini ada yang tinggal ya, L-nya. Oh, tidak juga. Nah, jawabannya adalah the flowers are colorful. Oke, nomor 3 sampai 6 apa? Ayo kita cek lagi. Nah, kita bisa jawab seperti ini. The
apa? Butterflies. Berarti the butterflies are pretty. Nah, itu bisa nomor 3 ya. Oke, nomor 4 apa lagi? The weather is nice. Cuacanya bagus. Kemudian apa lagi? It is a beautiful park. Ini nomor 5. Oke, nomor 6 apa kira-kira? Oke, we can keep this park clean. Nah, kita bisa jawab seperti itu, nomor 6. Nah, murid ibu sudah cukup ya, 1 sampai 6. Sudah terisi. Sekarang kita masuk ke yang di bawah ini. Siti likes the park because. Nah, kenapa Siti menyukai taman? Dia pertama tadi udah jawab, the park is shady. Jawaban kedua apa? Ayo kita cek. Nah, ini pernyataan Siti ya. Jawaban kedua adalah the flowers are colorful. So, murid ibu tinggal tuliskan. Nah, tuliskan di sini. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Udin likes studying in the park because. Udin suka belajar di taman karena. Pertama dia jawab, the weather is nice. Cuacanya bagus. Sekarang kita cek lagi di halaman sebelumnya. Nah, ini sama ya. Pertama dia bilang, the weather is nice, 1. Yang kedua dia bilang, the park is beautiful, 2. Dan yang terakhir dia bilang, it is a beautiful park. Nah, jadi Udin suka belajar di taman karena cuacanya, karena tamannya cantik, dan it is a beautiful day. Dan ini hari yang cantik. Oke, murid ibu, ternyata kalau dilihat percakapan ini yang didahulukan ini ya, there are garbage cans too, we can keep it this park clean. Baru dia bilang, I like studying here. Sampai it's a beautiful day. Nah, murid ibu, kalau begitu sudah terjawab semua soal ini. Sekarang kita masuk ke halaman 103. Oke, pada halaman 103 kita baca perintah dulu. We will play the rules of the speakers in the picture. Sama ya, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam gambar. Nah, jadi ini kita yang akan berperan di sini. Oke, sekarang kita baca perintahnya. Kalau dibaca ini sama ya. Terakhir adalah in groups we will play the rules of the speakers in the conversation. Kemudian kita di dalam kelompok akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. Nah, sekarang kita baca yang pertama dulu. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Nah, kita terjemahkan. Wow, kelas kamu bersih dan rapi. Tak ada yang kotor dan berantakan. Oke, berikutnya. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it's big enough for the activities. Halaman sekolah kita sangat luas. Kita bisa bermain bulu tangkis dan melakukan banyak aktivitas lainnya di sini, maaf. Ya, ini sangat cukup besar untuk aktivitas. Oke, sekarang halaman 104. Wow, your car is very nice, Siti. Thank you. It's an old car, but it's very fast. Wow, mobil kamu sangat bagus, Siti. Terima kasih. Ini mobil tua, tapi ini sangat kencang. Sangat kencang ya. Lanjut, percakapan berikutnya. The music is too loud. I can't study with this loud music. Sorry, I'll tune down the volume. Musiknya begitu keras, saya tidak bisa belajar dengan musik yang keras ini. Maaf, saya akan turunkan volumenya. Kita lanjut. Masih di halaman 104. It's dark in here. I'll open the curtains. That's a good idea. Thank you. Di sini gelap sekali, atau di sini gelap. Saya akan bukakan ini curtain ini ya, gorden ya, curtains. Ide bagus. Terima kasih.
Nah, dari percakapan yang di atas tadi, kita akan kerjakan tugas halaman 105. Kita baca dulu. We will work in groups. We will list the speaker's statements about the things. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Kita akan list atau tuliskan, atau maksudnya kita cari daftarnya ya, statement dari penutur tentang hal-hal tersebut. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dengan kelompok. First, pertama, we will study the example carefully. Kita akan belajar contoh dengan hati-hati. We will copy and handwrite them in our notebooks. Kita copy atau salin dan tulis tangan pada buku catatan kita. Second, kedua, we will discuss to find the speaker's statement about the things. Kita bicarakan atau diskusikan untuk menemukan pernyataan dari penutur tentang hal-hal tersebut. Third, ketiga, every one of us will handwrite the sentences on a piece of paper. Masing-masing kita akan menulis tangan kalimat-kalimat pada selembar kertas. Finally, terakhir, in each group we will read all the sentences to each other orally. Masing-masing kelompok akan membacakan semua kalimat-kalimat masing-masingnya dengan lisan. Nah, Ibu bisa gunakan dictionary ya. Kalau tidak paham, karena dia sudah jelaskan sini, we will use a dictionary. We will spell the words correctly. Kita ujarkan kata-kata dengan tepat. Oke, kalau tidak paham, if we have any problem, jika ada masalah, we will go to our teacher for help. Kita tanya ke guru untuk minta bantuan. Oke, ini dia contoh. Nah, halaman 105 ya. What do they say about the things? Apa yang mereka katakan tentang hal-hal tersebut? Nomor 1 tadi, Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Dayu mengatakan kelas Lina bersih dan rapi. Nah, pernyataan says di sini merupakan pernyataan dari si Dayu. Kenapa says-nya pakai S? Karena Dayu orangnya hanya satu. Oke, nomor 2. Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities there. Nah, Benny mengatakan halaman sekolah sangat luas. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas ya. Mereka bisa bermain badminton dan melakukan banyak aktivitas lainnya di sana. Nah, pernyataan Benny ini menjawab pertanyaan what do they say about the things? Oke, sekarang nomor 3 sampai 7. Kita kembali ke halaman tadi. Nah, ini halaman nomor 3. Wow, your car is very nice, Siti. Nah, mobil kamu sangat bagus, Siti. Berarti siapa yang mengatakan? Ini. Seseorang ini. Kita kasih aja namanya Wati. Berarti Wati says, jangan lupa S. Wati says, Siti's car is very nice. Nah, seperti apa? Ibu tuliskan ya. Oke. Kita bilang aja Wati say pakai S. Ingat. Mobil siapa? Mobil Siti. Berarti Siti's car is very nice. Nah, murid ibu perhatikan ini. Siti's car. Ada S di atas ya. Nah, ini ada S. Ada S, S. Ini namanya apostrofi S. Kepemilikan. Jadi murid ibu jelaskan sedikit posesif ya. Posesif. Oke. Ini diperbaiki dulu. Posesif. Adjektif. Kepemilikan. Jika nama orang, kita menggunakan apostrofi S. Nah, ini dia. Apostrofi S.
Kalau namanya Rudy menjadi Rudy's car. Nah, mobil Rudy. Namanya Ali menjadi Ali's car. Mobil Ali. Namanya Aziz, Aziz car. Mobilnya Aziz. Jadi, kalau begitu murid ibu, ini gunanya untuk menunjukkan kepemilikan. Kalau buku Yola, jadi Yola's book. Pena Andi, Andi's pen. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa apostrofinya. Paham? Kita lanjut. Nomor 4. Oke. Kira-kira siapa yang menyatakan? Ini namanya nggak ada ya. Oke, kita kasih aja namanya. Siapa ayo? Namanya Farid. Oke. Farid says. Oke. Apa kata Farid? The music is too loud. I can study with this loud music. Nah, Farid says the music is too loud. Farid can study with this loud music. Nah, jadi ini diganti. I diganti nama orang. Jadi, Farid say the music is too loud. Kita bisa ganti Farid juga atau bisa ganti. Oke, karena ini laki-laki, kata gantinya bisa menjadi he untuk subjek. Ingat pelajaran sebelumnya. He can't study with this loud music. Nah, ada yang tinggal. Sorry. Kita ubah dulu warnanya. Oke, ini ada yang salah. Loud. Nah, gitu. Jadi, kita gunakan he untuk kata ganti Farid. Nah, gitu. Jangan lupa pernyataannya says. Nah, pakai s karena Farid sendirian di sini. Oke, sekarang yang ini, bagaimana cara mengatakannya? Ini antara siapa dan siapa? Nah, kita anggap aja yang ngomong ini namanya Naila. Oke, kalau begitu, Naila says, it's dark in here. Naila will open the curtains. Nah, I di sini diganti dengan Naila. Atau bisa begini. Naila says, pakai S ya, is dark in here. She will open the curtains. Nah, jadi bisa diganti dengan she. Oke, murid ibu. Contoh-contoh ibu tadi untuk menjawab pernyataan ini pada halaman 105. So, murid ibu, sekian dulu materi untuk video kali ini. Kita sudah bahas sampai halaman 105 pada buku When English Rings a Bell untuk kelas 7 SMP. Untuk halaman 106 kita masuk ke video berikutnya. So, kalau suka dengan video ini, jangan lupa bagikan ke teman. See you, bye-bye. Assalamualaikum.